Setiap malam, kita tidur dan terjebak dalam dunia yang tak terduga, dunia mimpi. Di sini, logika tampak tak berlaku, waktu terasa melambat atau malah berlari cepat, dan kita menemukan diri kita dalam situasi yang aneh atau bahkan mustahil. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita saat kita bermimpi? Apakah mimpi memiliki makna tertentu, ataukah hanya hasil acak dari aktivitas otak kita? Mari kita selami lebih dalam tentang sains di balik mimpi. Dalam film Inception, 2010, karya Christopher Nolan mengeksplorasi konsep mimpi, alam bawah sadar, dan bagaimana mimpi dapat dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Film ini terkenal karena menggambarkan mimpi dalam mimpi dan kompleksitas struktur mimpi, serta penggunaannya dalam misi rahasia yang dikenal sebagai Inception, proses menanamkan ide ke dalam pikiran seseorang melalui mimpi. Mimpi paling sering terjadi dalam fase tidur yang disebut Rapid Eye Movement, atau REM. Setiap malam, kita melewati siklus tidur yang terdiri dari beberapa tahap, dan REM adalah yang paling menarik. Selama fase ini, otak kita sangat aktif, hampir seperti saat kita terjaga. Tetapi tubuh kita justru lumpuh secara sementara untuk mencegah kita bertindak sesuai dengan mimpi kita. Di fase inilah mimpi paling intens dan aneh terbentuk. Apa yang terjadi di otak kita selama fase ini? Otak kita menjadi medan aktivitas listrik dan kimia. Wilayah yang berhubungan dengan memori, emosi, dan pengolahan informasi, seperti sistem limbik, menjadi sangat aktif, sementara bagian otak yang mengatur logika, seperti korteks prefrontal, cenderung beristirahat. Inilah yang menjelaskan mengapa mimpi seringkali terasa emosional, tetapi tidak selalu masuk akal. And this method is dream analysis. Indeed, Freud in the early days considered. Sejak zaman kuno, manusia selalu bertanya-tanya tentang makna mimpi. Salah satu teori terkenal adalah dari Sigmund Freud, yang berpendapat bahwa mimpi adalah pintu menuju alam bawah sadar kita. Menurut Freud, mimpi mencerminkan keinginan, ketakutan, dan pikiran terpendam kita. Namun, teori ini bukan satu-satunya. Teori lain yang lebih modern adalah teori aktivasi sintesis, yang dikemukakan oleh para ilmuwan seperti Alan Hobson. Mereka percaya bahwa mimpi adalah hasil dari otak yang mencoba menginterpretasikan aktivitas listrik acak yang terjadi selama tidur. Dengan kata lain, otak kita secara tidak sadar mengubah sinyal acak menjadi narasi yang tampak bermakna. Ada beberapa jenis mimpi yang mungkin kita alami. Yang pertama adalah mimpi biasa, di mana kita mengalami skenario yang bisa aneh, bahagia, atau bahkan tidak masuk akal. Lalu ada mimpi buruk, yang biasanya dipicu oleh stres atau kecemasan. Mimpi buruk sering terasa begitu nyata hingga kita terbangun dengan perasaan takut. Tetapi ada jenis mimpi lain yang sangat unik, yaitu lucid dream, atau mimpi sadar. Dalam mimpi ini, kita menyadari bahwa kita sedang bermimpi, dan dalam beberapa kasus, kita bisa mengontrol apa yang terjadi. Lucid dreaming telah menjadi subjek penelitian, dan beberapa orang bahkan melatih diri mereka untuk lebih sering mengalaminya. Film Inception juga membahas lucid dreaming, mimpi sadar, di mana seseorang menyadari bahwa mereka sedang bermimpi dan dapat mengontrol mimpi tersebut. Mirip dengan apa yang dilakukan para karakter di Inception, seperti menciptakan lanskap baru atau membangun arsitektur mimpi. Penelitian menunjukkan bahwa lucid dreaming terjadi selama fase REM, dan beberapa orang bisa melatih diri untuk mengenali saat mereka sedang bermimpi. Pertanyaan yang besar adalah, mengapa kita bermimpi? Sementara banyak teori telah diajukan, satu hal yang jelas adalah bahwa mimpi memiliki peran penting dalam pemrosesan emosi dan ingatan. Saat kita tidur,
Otak kita bekerja untuk memperkuat memori jangka panjang, menyortir informasi yang kita kumpulkan sepanjang hari. Beberapa studi menunjukkan bahwa mimpi dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan saat kita terjaga. Mimpi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memproses perasaan emosional, terutama yang berkaitan dengan kecemasan atau trauma. Otak kita tampaknya menggunakan mimpi untuk mengolah perasaan-perasaan ini dalam lingkungan yang aman, meskipun kadang-kadang hasilnya adalah mimpi buruk. Kesehatan mental kita juga dapat memengaruhi mimpi kita. Orang yang sedang mengalami stres atau depresi cenderung memiliki mimpi yang lebih negatif, bahkan mungkin sering mengalami mimpi buruk. Mimpi juga bisa menjadi tanda bahwa otak sedang berjuang untuk memproses emosi yang rumit. Namun, mimpi positif bisa menjadi tanda bahwa otak sedang beristirahat dan memulihkan diri dengan baik. Jadi, mimpi kita mungkin bisa menjadi cerminan dari kondisi mental dan emosional kita saat ini. Dalam Islam, mimpi memiliki makna dan peran yang penting, dan ada 3 jenis mimpi yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad memberikan panduan mengenai mimpi, bagaimana cara memahaminya, dan tindakan yang perlu diambil berdasarkan jenis mimpi tersebut. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ada 3 jenis mimpi. Yang pertama, mimpi dari Allah. Mimpi yang benar atau datang dari Allah sebagai petunjuk, kabar gembira, atau peringatan. Mimpi ini seringkali jelas dan memberikan rasa kedamaian. Nabi Muhammad bersabda, "Mimpi yang baik berasal dari Allah." Jika seseorang melihat mimpi yang baik, hendaklah ia memuji Allah dan menceritakan mimpinya kepada orang yang dipercayai. HR. Bukhari, no. 6985. Muslim, no. 2263. Yang kedua, mimpi dari setan. Mimpi buruk atau mengganggu yang berasal dari setan. Mimpi ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau membuat seseorang merasa cemas. Nabi Muhammad bersabda, "Mimpi yang buruk berasal dari setan." Jika seseorang melihat mimpi buruk, hendaklah ia meludah ringan ke sebelah kirinya 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari setan, lalu hendaknya ia mengubah posisi tidurnya. HR. Bukhari, no. 5747. Muslim, no. 2261. Meskipun sains telah memberikan banyak jawaban tentang apa yang terjadi di otak kita saat kita bermimpi, masih banyak yang belum kita pahami. Mengapa kita bermimpi tentang hal-hal tertentu? Bagaimana tepatnya mimpi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Ajaran Islam mengenai mimpi memperlihatkan keseimbangan antara aspek spiritual dan rasional, sekaligus menunjukkan kebesaran Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mimpi. Jadi, lain kali ketika kamu terbangun dari mimpi, ingatlah bahwa itu lebih dari sekadar ilusi aneh. Mimpi adalah jendela ke dunia batin kita, sebuah mekanisme kompleks yang dirancang untuk membantu kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus mengeksplorasi misteri otak, alam, dan sains lainnya.